Saya ke Pak Hasbullah tadi sebelum jeda atau di segmen sebelumnya Pak Miko cerita kalau masih ada kesimpang siuran data dari berbagai tingkatan, dari tingkatan daerah sampai ke tingkat provinsi sampai pusat. Sudah dilakukan upaya perbaikan, memperbaiki koordinasi ini Pak Hasbullah di sampai ke pemerintah pusat? Saya kira kemarin yang tadi disajikan juga bahwa Gubernur Jateng mengoreksi itu juga bagian dari sebuah upaya-upaya koreksi. Yang masyarakat perlu pahami adalah bahwa data harian itu tidak berarti kasus yang benar-benar terjadi di suatu tempat atau di seluruh Indonesia pada hari itu. Karena data yang dilaporkan adalah data yang terkonfirmasi positif. Misalnya beberapa tahun yang lalu itu data akumulasi beberapa hari baru disajikan yang dari Papua. Sehingga kelihatannya banyak, padahal tidak. Memang yang terbaik harusnya adalah data pada hari sampel diambil, usap diambil, nah itu yang disajikan. Sehingga hariannya kenaikan per hari itu yang paling akurat untuk menunjukkan berapa penambahannya. Nah, tapi buat masyarakat, saya pikir nggak perlulah hari-harinya data detail itu buat Prof. Miko aja nanti dari epidemiolog. Buat masyarakat, data kelihatan kenaikan saja itu sudah bisa menunjukkan bahwa kasusnya tiap hari tambah banyak. Kalau kasusnya tiap hari tambah banyak, sama kayak kita melihat orang gemuk. Nggak usah kita lihat indeks massa tubuhnya berapa. Udah kelihatan kamu gemuk, oh tambah gemuk. Nah ini ada bahaya. Begitu juga virus ini. Tiap hari tambah banyak, artinya tambah besar kemungkinan kita kena. Nah, oleh karena itu, yang paling bagus adalah dari masyarakat 3M tadi. Yang kedua, kalau dari pemerintah tugasnya kan 3T, mentelusurin, kemudian melakukan tes, di tracing. Nah, tolong masyarakat jangan menolak apabila dilakukan tracing atau dites. Karena saya dapat laporan banyak sekali masyarakat sudah ditrace, dia tidak mau lapor ke temannya bahwa siapa ini nanti saya diomelin sama teman, sama grup, sudah gitu tidak mau dites. Ini bagian yang akan mempersulit kita mengendalikan kasus COVID. Kita ini cuma sedikit negara yang sejak Maret saja ditemuin sampai sekarang belum kelihatan penurunan jumlah kasus harian yang signifikan. Terlepas dari hariannya sedikit bias karena bukan betul-betul pada hari merepresentasikan hari itu ya dilakukan tapi tetap kelihatan kenaikan dan kenaikan itu menunjukkan resiko kita semakin besar tertular virus corona ini. Oke, saya ke Pak Miko. Pak Miko, kalau dari logika awam kan disebut bahwa testing di Indonesia masih jauh dari standar WHO. Masih jauh dari standar WHO aja angkanya sudah sampai 8.300-an. Apalagi kalau sudah harus sesuai dengan standar WHO. Anda melihatnya bagaimana? Ya, jadi memang testing kita masih jauh dari standar WHO. Kemudian meskipun nanti 30.000 target presiden itu masih belum mencapai target WHO, yaitu 1.000 per 1 orang per hari. Kemudian contohnya Amerika yang sekarang melebihi target WHO. Sekarang jumlah kasus di Amerika sudah 11 juta. Jadi bayangkan saja begitu. Di India udah 9 juta atau 8 juta gitu. Jadi kalau di Brasilia sudah 3 juta atau 4 juta. Jadi bayangkan kalau kita dites dengan standar WHO, pastinya kita lebih banyak begitu ditemukan. Jadi kita tidak bisa bersyukur dengan hasil testing kita dibanding dengan negara lain itu kecil karena memang yang dites juga sedikit begitu ya Pak Miko ya? Betul. Itu yang harus diluruskan. Kita harapkan setidaknya perbincangan seperti ini bisa kemudian memberikan sumbangsi pemikiran untuk memperbaiki sistem pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pak Miko, Pak Hasbullah, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Untuk Anda juga pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Christian Grich, terima kasih. Sampai jumpa.